Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Karimun, Kepulauan Riau. Sekarang posisi aku lagi di Karimun. Biasanya konten-konten belakangan ini berbau Raja Ampat. Ya, next juga bakalan kembali lagi ke Raja Ampat, insyaallah. Kali ini aku mau sharing sedikit tentang drone. Nah, sebelumnya juga aku pernah bikin konten tentang drone untuk take off dan landing dari tangan. Nah, kali ini aku mau sharing take off dan landing dari atas kapal, atas perahu. Mengamati serta mengabadikan momen dan keindahan alam dengan drone adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. Apalagi seperti saya kerjaannya di laut, sangat puas bisa mendokumentasikan keindahan dan kekayaan alam dengan drone. Saya bisa mengamati dan melihat paus dari permukaan, dari atas, melihat lumba-lumba, dugong, manta, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini tidak bisa saya lakukan kalau saya tidak bisa menerbangkan dan menderapkan drone dari kapal. Menerbangkan dan menderapkan drone dari kapal, saya pikir ini skill yang sangat penting dan berharga. Nah, maka dari itu saya pengen sharing sedikit untuk bagaimana take off dan landing dari perahu atau speed. Oh ya, untuk pemula, kalau mau latihan sebaiknya menggunakan drone sendiri dulu. Kalau terjadi sesuatu, nggak ada yang nuntut, begitu. Yang kedua, harus punya keberanian. Berani menanggung risiko terburuk, ya bisa aja drone-nya jatuh karena kesulitan mendarat, bisa ketabrak burung. Aku pernah pengalaman pertama kali menerbangkan drone di pantai, itu disambar sama burung gagak dan masih untung drone-nya tidak jatuh. Sempat itu hampir kena gagaknya. Kalau nggak punya keberanian, ya nggak bisa juga. Terus untuk teknisnya, nah pertama matikan semua sensor pada drone. Jadi sensor untuk mendeteksi di depan itu ada bahaya kah, di belakang, sensor di bawah itu sebaiknya dimatikan. Jadi ketika kita mendarat, drone-nya tidak ada hambatan. Jadi tidak mikir, oh di bawah ada rintangan, oh di belakang atau di depan ada rintangan. Jadi untuk kita mendaratkan dengan tangan di atas kapal itu aman. Dan yang kedua, kita juga harus mempertimbangkan angin dan arus. Nah, ini juga poin yang sangat penting yang harus kita perhatikan ketika kita pengen menerbangkan atau mendaratkan drone dari atas kapal. Oke, kita langsung ke praktiknya. Yang pertama, untuk menerbangkan dan mendaratkan drone dari kapal di kondisi tidak berangin dan tidak berarus atau arusnya sedikit lah. Jadi untuk take off itu sudah pasti tidak ada masalah sama sekali. Kita tinggal pencet button ini, terus lepas dan drone akan terbang dengan sendirinya. Take off, no issue. Nah, untuk mendarat itu juga aman harusnya. Jadi teman-teman bisa, kalau mau gampang itu bisa memposisikan drone di atas kepala teman-teman. Dan terus bagian tangan kiri itu fokus di handle, turunin aja dan ya tangan kanan bisa sambut drone-nya. Ini ketika kondisi tidak berangin ya, dan arusnya hampir-hampir tidak ada. Yang kedua, ketika kondisi cuaca itu berangin dan berarus, dan ini challenge yang sangat besar. Ya memang bersiko tinggi. Kita kesulitan mendarat. Drone-nya itu kadangkala tidak stabil dengan ketika angin terlalu kencang. Untuk saya pribadi, ketika kondisi berangin seperti ini dan berarus, saya biasanya memerlukan bantuan teman saya. Jadi saya sebagai pilotnya, teman saya sebagai co-pilot. Fungsi saya di sini sudah jelas, saya untuk mengontrol drone-nya. Dan co-pilot itu untuk membantu saya mendaratkan drone ini. Kita bisa turunkan drone ini selevel co-pilot. Jadi selevel kepalanya atau tangannya yang bisa menjangkau. Jadi kita arahkan drone ini mendekati co-pilot. Dan co-pilot itu nggak perlu ngejar drone-nya. Percayakan sama pilot. Jadi ketika drone sampai mendekati tangan, ya tinggal ambil, tinggal tangkap. Seperti itu, easy. Nah, seperti itu.
Jadi kerjasama ini penting, dan untuk pilot juga harus berhati-hati. Jangan sampai drone ini menghajar tangan kopilot, apalagi menghajar kepala, jangan sampai. Karena baling-baling drone ini sangat tajam. Ya, satu lagi. Ketika menerbangkan drone dari perahu, drone-nya jauh dari perahu, kita harus senantiasa mengupdate home point kita. Karena posisi perahu itu bergerak kan, berubah. Jadi kita harus selalu mengupdate posisi yang terbaru. Jadi ketika low battery kah nantinya, ketika kita mau panggil drone, itu drone bisa kembali ke posisi terakhir. Jadi bukan posisi pertama kali kita menerbangkan drone itu. Itu informasi singkat atau tips dari saya bagaimana menerbangkan drone dari kapal atau dari perahu. Semoga ini bermanfaat. Selamat mencoba. Jangan lupa untuk support channel aku. Kalau seandainya konten tentang drone ini banyak peminatnya atau lebih menarik dibandingkan konten yang lain, ya aku akan coba untuk sedikit fokus sharing tentang drone ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.